Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Baik, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di kelas 2. Baik, silakan simak video berikut. Materi kita di kelas 2 yaitu tentang mengenal malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah. Maka dengan materi ini semoga kita dapat mengenal malaikat lebih dekat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah belajar ini kalian mengetahui apa itu malaikat. Yang kedua, mengenal 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Yang ketiga, mengenal tugas malaikat. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat tidak makan, tidak tidur, dan tidak pernah membantah perintah Allah. Mereka selalu melaksanakan tugas yang Allah berikan dengan baik. Jumlah malaikat. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Tidak diketahui pasti jumlahnya. Namun, kita hanya diwajibkan untuk mengenal 10 nama malaikat saja. Semua malaikat itu baik dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nama dan tugas malaikat. Di antara 10 malaikat yang wajib diketahui, di antaranya adalah malaikat Jibril. Ayo, apa tugas malaikat Jibril? Betul, tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Selanjutnya, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya memberi hujan dan membagi rezeki. Selanjutnya, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala nanti di hari kiamat. Selanjutnya, tugas malaikat Ajrail yaitu mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar yaitu menanya dalam kubur atau memeriksa di dalam kubur. Selanjutnya, tugas malaikat Nakir yaitu menanya di alam kubur, sama dengan malaikat Munkar. Selanjutnya adalah malak Rokib. Tugas malak Rokib yaitu mencatat amal baik. Jadi amal baik kita seperti belajar, sholat, mencari ilmu, sopan kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, dicatat amalnya oleh malaikat Rokib. Selanjutnya yang ke-8 adalah malaikat Atid. Apa tugas malaikat Atid? Yaitu mencatat amal buruk. Jadi setiap amal buruk kita, walaupun tidak ada yang tahu, walaupun sambil sembunyi, tapi tetap dicatat amalnya oleh malaikat Atid. Yang ke-9 adalah malaikat menjaga pintu neraka atau penjaga pintu neraka. Ini tugas malaikat Malik. Yang disebutkan malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum. Kenapa? Karena beliau sangat marah sekali ketika ada orang keturunan Nabi Adam yang dimasukkan ke neraka. Selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah penjaga pintu surga. Dan ini termasuk disebutkan malaikat yang sangat sering senyum sekali, karena merasa senang ketika banyak manusia yang masuk surga. Semoga kita
ada di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mengapa kita harus percaya kepada malaikat? Yang pertama, percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Coba tebak, ada berapa sih rukun iman? Betul sekali, rukun iman ada 6. Di antaranya, yang kedua adalah iman terhadap malaikat. Iman artinya percaya. Yang kedua, mengapa kita harus percaya kepada malaikat? Yaitu membuat kita semangat untuk berbuat baik. Ternyata perbuatan baik kita, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang menyaksikan, tapi tercatat oleh malaikat yang senantiasa mendampingi kita semua. Maka kita akan semangat untuk berbuat baik walaupun tidak dipuji orang, tidak dinilai orang. Yang ketiga, menghindari kemaksiatan. Karena tadi, walaupun tidak ada yang melihat, kita sengaja sembunyi, tapi ada malaikat yang selalu mengintai kita. Selanjutnya, ciri-ciri iman kepada malaikat. Jadi, kalau kita merasa beriman kepada malaikat, maka kita lihat cirinya. Adakah dalam diri kita? Yang pertama, rajin sholat dan berdoa. Ini salah satu ciri kita beriman kepada malaikat. Kita rajin sholat dan berdoa. Kenapa? Karena malaikat saja taat kepada Allah. Maka kita pun juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan perintah Allah. Di antaranya sholat, apalagi puasa wajib. Ya, terusnya lagi berbuat baik kepada orang tua, patuh kepada orang tua, tidak pernah membantah, tidak pernah melawan perintah orang tua, ya. Artinya menjalankan perintah Allah. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan juga murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Yang ketiga, suka berbagi dan menolong. Jadi jangan sungkan. Kalau kita mempunyai banyak kelebihan dari makanan ataupun uang jajan, maka jangan sungkan untuk berbagi kepada teman yang lupa bawa uang atau makanannya habis. Dan yang selanjutnya itu menolong ketika ada teman kalian yang membutuhkan, apalagi orang tua kalian. Ketika sibuk, maka yang bisa kita lakukan, kita tolong. Yang keempat, takut berbuat maksiat atau dosa. Kesimpulan, setelah kita belajar tentang malaikat, maka kesimpulannya adalah malaikat adalah makhluk Allah yang taat dan tidak pernah berbuat dosa. Tugasnya banyak dan penting, seperti mencatat amal dan menjaga alam akhirat. Selanjutnya, mari kita jadi anak yang taat seperti para malaikat. Demikian video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mari kita menjadi seperti malaikat dalam kehidupan kita, yang rajin beribadah, taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diridhai seperti hamba Allah yang bernama malaikat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.